Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita atau mingguan kita untuk tanggal 7 sampai 11 Juli ya. Di minggu depan, di hari Senin dimulainya, dan hari ini Sabtu 5 Juli yang jam 11 per saat ini kita record. Dan saat ini gold sesuai dengan arahan kita di mana dia hanya menyentuh di daerah 3340, dia nggak tembus, lalu dia ke bawah daerah sini. Gue pikir masih bisa jemput ke daerah bawah, ternyata enggak. Jadi gue kemarin scalpingannya cuma sekali TP doang di area atas ini doang. Ya, lalu bagaimana pergerakan gold untuk di minggu depan? Minggu kemarin kita perkirakan akan sideways dan ternyata ya sideways bearish lah ya jatuhnya ya. Ya, Senin di area sini pembukaan naik ke atas walaupun gue pikir ke daerah sini ya berada di 3262 sampai 3316 perkiraan, ternyata dia berada di atas 337, artinya ada kecenderungan untuk naik ke atas di minggu depan secara teknikalnya ya. Karena ini masih naik ke atas dan sudah cukup valid jika putih-putihnya kita hilangkan area support dan resistennya. Ini berada di area 3330-an, di atas 33. Jadi ya masih besar kemungkinan untuk dia kembali ke daerah atas walaupun tipis ya. Harapannya sebenarnya kalau dia mau beneran di area bearish tuh bearish lagi bullish di 3340 gitu ya. Kalau dia mau melanjutkan kenaikan harusnya dia penutupan di atas 3340, ternyata dia di bawah 3340. Tapi ya mungkin naik cuman nggak terlalu signifikan minggu depan kalau ingin adanya kenaikan. Tapi kalau penurunan jelas sudah terbantahkan dari sini di hari Selasa sudah dibantah ya. Jadi sudah tidak strong lagi, tapi apakah masih bisa turun? Lebih kecil kemungkinannya karena lebih besar kemungkinan untuk dia naik ke atas secara jangka panjangnya ya. Walaupun penentuannya mungkin bukan di minggu depan, bisa sih kalau dia berada di area atas nih, kalau dia putusin garis putih kita, dia bisa lanjut ke atas, tapi lebih besar kemungkinan 2 minggu lagi baru memastikan dia mau naik atau turun. Tapi mari kita lihat nanti di newsnya akan seperti apa ya, karena gold nggak bisa cuman teknikal doang, gold harus dilihat secara fundamental dan teknikal ya, agar lebih valid gitu arahnya kita mau kemana. Lalu untuk sementara kita akan pantau dulu sell dan buy-nya abaikan. Sementara kita lihat dari 4 jamnya dulu. Dari segi 4 jamnya masih naik kecenderungannya. Kalau di zoom out patternnya mulai kelihatan ya. Kita ambil jarak jauhnya aja. Nah, berarti ini penurunan dikit seharusnya. Turun, baru dia bisa naik. Ada kemungkinan berarti Senin ada sedikit penurunan terlebih dahulu untuk dia lanjutkan kenaikannya. Ya, kelihatan ya. Dari bentukannya juga sudah mulai ada patternnya seenggaknya. Nggak lagi zigzag parah ya. Untuk dari 4 jamnya untuk jangka panjangnya ya. Ternyata masih uptrend dari segi teknikal, masih belum patah padahal di sini udah kebanting, tapi pagi-pagi hari Senin ya, lebih tepatnya hari Senin full langsung terbang tinggi sampai hari Selasa. Ya ini nih yang anomali nih ya. Ini tanda-tanda nih sebenarnya nih kayak begini-begini nih sebenarnya sedikit informasi ya. Informasi buat kita kalau ada kemungkinan potensi untuk naik ke atas. Nih, ini nggak jelas nih. Terlalu tajam. Lalu di minggu depannya tiba-tiba tenang. Ya, tiba-tiba di hari Rabunya sampai Jumatnya tenang. Ya karena memang seharusnya tenang, sideways ya. Kemarin kita juga udah bilang, tadi juga udah bilang baru seharusnya sideways, tapi ini tiba-tiba naik. Ini ada info nih. Biasanya kayak gini-gini nih ada kemungkinan minggu depan juga sama. Oke, so langsung saja kita pindah ke daerah newsnya. Di Forex Factory ada apa saja? Di Forex Factory di hari Jumat aman ya karena bank libur kemarin. Lalu kita lihat hari Senin, Senin nggak ada news apa-apa. Netral dari Forex Factory. Hari Selasanya AUD, press conference RBA. Oke, jam setengah 12 mungkin ada pergerakan di siang ke sore ya. Tapi malam yang nggak ada, ini lumayan ini. Bisa 20-an mungkin ini pergerakannya di hari Selasa siang. Lalu di hari Rabu, tanggal 9, NZD, official cash rate. Oke, malamnya nggak ada. Wih, kok nggak ada malamnya? Penting ini harusnya. Tanggal 10-nya. Oke, FOMC meeting minutes. Nah, ini dia ya. Good afternoon kita.
Speak up dia. Kamis tanggal 10. Wow. Oke, dan setengah 8 malamnya ada unemployment claim dari Forex Factory. Tidak terlalu banyak agenda penting. Hari Jumatnya GBP ya, dan CAD unemployment rate seperti biasa. Dari Forex Factory tidak terlalu banyak ya minggu depan pergerakannya, tapi dari geopolitik ada beberapa informasi yang pengen gue sampaikan, terutama pertama adalah Amerika Serikat akan mengalami roller coaster nih ya 4 Juli ya. Sudah dapat informasinya. Ya, karena sudah jatuh tempo tanggal 9 Juli, informasi yang gue dapatkan dari website ini. Singkatnya 9 Juli dari hari tanggal berapa berarti? Dari tanggal 7 sampai 9 Juli nanti Amerika akan ditekan karena sudah waktunya mereka untuk membayar hutang. Ada besar kemungkinan maka Amerika untuk membayar hutang dia bakal cetak uang, artinya USD melemah, artinya gold terbang tinggi. Oke, jika Amerika tidak sanggup membayar hutangnya, makanya kemarin si Trump mati-matian untuk menurunkan suku bunga ya, dia ngoceh-ngoceh kan. Ini hutang gimana bayarnya coba ya. Nah, intinya singkatnya, maka siap-siap gold terbang tinggi jika sampai tanggal 9 Juli, ya, Amerika tidak sanggup untuk membayarkan semuanya. Lalu, di sisi lain juga, ada informasi kalau emas makin susah untuk ditambang karena salah satunya critical mineral. Ya, apakah ini hanya isu belaka, tapi ini juga website dari news dari Reuters ya, yang cukup terkenal, cukup dipantau. Lalu dari sini diinformasikan juga Singapura, Australia itu nyetok banyak emas tiba-tiba. Ya, udah mulai belanja-belanja dikit mereka karena tahu pasokan emas sudah mulai berkurang, ditambah lagi Donald Trump juga sudah waktunya ya untuk membayar, tapi sepertinya semua tahu kalau Amerika Serikat nggak sanggup bayar hutangnya. Jadi ada besar kemungkinan gold akan terbang. Ada kemungkinan candle ini yang tadi gue curigai adalah informasi tersebut gitu ya. Karena ini nggak jelas nih. Sampai hari ini kenaikan belum pasti ya. Ini belum tahu kenapa. Tapi yang pasti ini kayak gini nih dari Senin malam bahkan ya. Senin malam dari sesi US. Lalu Selasa pagi dari sesi Asia sampai Selasa sore berarti sesi Eropa. 3 sesi berarti terbang naik. Ya. Hampir 24 jam berarti nggak ada apa-apa ya, tiba-tiba terbang tinggi. Nah, itu tuh sebagai petandanya tuh ya, kalau gold akan kemungkinan naik terbang ke atas, apalagi kalau beneran Amerika nggak sanggup bayar utangnya. Itu udah jelas lah, mereka pasti printing money, mereka pasti cetak uang banyak-banyak buat bayar utangnya, dan yang terjadi adalah USD bakal melemah, anjlok parah, dan emas siap-siap tembus new ATH. Kalau bener ya, sampai tanggal 9. Berarti ada besar kemungkinan tanggal 9 akan guncangan yang sangat kencang. Begitu juga sebaliknya ya, kalau Amerika sanggup bayar, berarti gold siap-siap terjun, payung. Ya, jadi siap-siap tanggal 9 mendingan out dari market terlebih dahulu untuk jaga-jaga equity teman-teman sekalian. Untuk di tanggal 9-nya aja. Setidaknya tanggal 10 nanti baru kita lihat. Ya, kalau sudah mulai ada gerakan kencang, nah udah langsung out dari market. Kalau kena TP bagus, kalau kena SL udah cabut dulu di tanggal 9 nanti. Itu udah go warningin ya. Oke, so segitu saja analisa harian atau mingguan kita untuk minggu depan. Salam cuan.